Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita mau ngobrol santai nih di di Zoom ini. Salah satunya di Rumah Sakit Jantung di Harapan Kita. Kenapa sih Rumah Sakit Jantung ini masih menjadi pilihan buat masyarakat di tengah rumah sakit yang banyak sekali di Jakarta? Kita saat ini ditemani oleh salah satu rekan kita atau juga masnya kita nih yang sudah lama juga bisa bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Boleh kita sapa dulu ya Mas Untung, boleh suaranya hadir Mas Untung? Halo, selamat siang teman-teman O- semuanya. Oke, salam kenal ya Mas Untung. Salam Untuk kenal. mungkin permulaan kita kenalan dulu kali ya Mas Untung ya. Boleh Mas Untung perkenalannya mungkin Boleh? biar lebih asik lagi kita podcast hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Surya atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Untung Dimas Prayogi, biasa dipanggil Untung. Saya berdinas di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saya profesinya radiografer. Seperti itu, Mas Surya. Oke, siap. Terima kasih Mas Untung. Mungkin Ya, tak kenal maka tak sayang. Kita juga harus kenal sama teman-teman kita yang ada di ruang Zoom ini nih. Boleh perkenalan dulu ya satu-satu ya. Boleh dimulai dari Mbak Hanifah, boleh? Terima kasih Mas Surya atas waktunya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Siti Hanifah. Saya biasa dipanggil Hani. Saya perawat di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Harapan Kita. Saya berdinas di ruang intensif, intermediate dewasa. Terima kasih. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Hanifah. Boleh selanjutnya Mbak Tiwi? Baik, terima kasih Mas Surya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Pratiwi Lestari Putri. Biasanya dipanggil Tiwi. Sekarang saya berjaga atau menjadi perawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito, khususnya di ruang cath lab. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal. Boleh selanjutnya ada Kak Sonya ya? Sonya boleh? Terima kasih Kak Surya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sonya Haelsa, dipanggilnya Sonya. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dinasnya di ruang Poli JKN. Oke, siap. Terima kasih Kak Sonya. Dan yang terakhir juga teman saya dan Mas Untung yang paling ganteng nih. Boleh, Mas Rahman. Ya, terima kasih Mas Surya. Perkenalin Mas, saya Rahman. Sama-sama nih, videographer juga, tapi ditempatkan di RSO, Rumah Sakit Ortopedi Solo. Salam kenal. Oke, kenal. siap. Terima kasih. Kita sudah perkenalan, kita sudah tahu masing-masing kita semuanya. Dan hari ini kita mau bahas tentang, kita ngobrol santai tentang rumah sakit jantung, mengapa tetap jadi pilihan. Oke, kita mulai aja ya podcast hari ini, kita bawa santai aja. Kak, ada yang mungkin yang mau bertanya sama Mas Untung tentang rumah sakit jantung dan mungkin tentang profesinya sebagai radiografer seperti apa? Boleh? Ada yang mau bertanya dulu? Oh, Kasonya boleh? Kasonya silakan. Sebelumnya terima kasih Kak Surya sudah memberikan saya kesempatan bertanya ke Mas Untung. Mas Untung izin bertanya, kira-kira Mas Untung di Rumah Sakit Jantung sudah berapa lama? Dan kalau boleh tahu, apa sih suka dukanya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sonya atas pertanyaannya. Eh, saya di Rumah Sakit Jantung kurang lebih saat ini berjalan di 8 ke 9 tahun lah ya. 8 tahun mengabdi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Sukanya adalah di sini itu membawa saya sebagai radiografer itu challenging. Artinya
banyak sekali materi-materi atau ilmu-ilmu yang saya dapat di Rumah Sakit Jantung Harapan kita terkait inovasi dan perkembangan teknologi di bidang radiologi terutama gitu ya. Dan dukanya dukanya apa ya? Kayaknya dukanya karena Jakarta macet kali ya. Menuju rumah sakit jantung itu agak macet dikit di depan gitu. Tapi itu menjadi ya udah menjadi hal yang wajar dan menjadi sebuah yang harus saya lakukan setiap hari. Jadi udah biasa aja gitu sih. Yang pasti saya di sini banyak senangnya gitu dibanding dukanya sih gitu bahasanya. Udah lama dong ya Kak, berarti di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ya seperti itulah ya kurang lebih lah ya 8 tahun saya di sini. Terima kasih Mas Untung atas jawabannya. Ya, Oh, kembali kasih. oke, siap. Terima kasih Mas Sonya pertanyaannya. Terlihat sih dari mukanya Mas Untung sangat ceria, sangat bahagia ya di rumah sakit jantung ya. Oke, kita langsung tanya-tanya lagi nih sama Mas Untung. Kita boleh tanya banyak sama Mas Untung. Boleh selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya izin, Mas. Oke, Mbak Eh, Hanifah, boleh silakan, Mbak. Ini Mas Untung kan sudah lama nih ya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan kita tahu juga Rumah Sakit Jantung Harapan kita ini adalah rujukan nasional ya Mas ya. Jadi Betul. pasien-pasien dari pasien-pasien yang berkhusus jantung dari seluruh Indonesia dirujuknya ke Rumah Sakit Harapan kita. Menurut Mas Untung yang memang sudah lama ya di atas 5 tahun tuh pengalamannya luar biasa kalau menurut saya. Menurut Mas Untung tantangan terbesar nih berdinas atau berjaga di rumah sakit Jantung Harapan kita di rumah sakit tuh tantangan terbesarnya apa sih Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Hani ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi, tantangan terbesar saya selama saya menjadi radiografer di Rumah Sakit Jantung Harapan kita adalah saya di sini terus mengupdate ilmu saya gitu ya. Karena seluruh stakeholder di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, baik yang medis atau di bidang keperawatan atau di bidang penunjang itu selalu mengupdate ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman ya berinovasi melakukan apa namanya ya pembaharuan pemeriksaan gitu sehingga itu yang menyebabkan saya setiap bulannya harus terus belajar dan terus mengupdate ilmu dan itu menjadi tantangan sendiri buat saya kayak setiap hari harus baca buku lagi baca jurnalnya baca artikelnya sehingga lama-kelamaan akhirnya oh ternyata saya sudah sampai sejauh ini gitu di rumah sakit jantung seperti itu sih Mbak. Allah itu nggak capek apa Mas belajar terus ya Mas ya? Itu sudah menjadi keseharian ya aktivitas sehari-hari artinya ya akhirnya jadi kebiasaan gitu sih. Awalnya mungkin berat ya, aduh ternyata kerja gini gitu ya kerjaannya pasiennya banyak gitu kasusnya sudah yang advance gitu tapi dan tetap harus belajar gitu ya dan akhirnya lama kelamaan itu udah menjadi hal yang biasa buat saya dan teman-teman saya di radiologi pada khususnya sih gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Untung. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hani. Pertanyaannya cukup luar biasa nih untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya sama Mas Untung Saya, Mas tentang Surya. yang lain. Boleh, boleh. Mbak Tiwi, silakan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Mas Untung yang tadi sudah menjelaskan terkait tantangan-tantangan yang dihadapi dari Rumah Sakit Harapan kita juga. Mungkin menurut Mas Untung sendiri, supaya Rumah Sakit Harapan kita sendiri tetap menjadi pilihannya masyarakat, mungkin nggak cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia juga, yang harus dilakukan atau gimana sih caranya biar tetap menjadi pilihan masyarakat sekarang ini gitu di antara rumah sakit lain, rumah sakit vertikal atau rumah sakit rujukan lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi atas pertanyaannya ya. Jadi benar, kita tuh harus menjaga apa namanya ya, menjaga kualitas ya, agar masyarakat tuh masih percaya terhadap kita ya. Salah satunya adalah tetap mempertahankan services ya. Kita harus menjadikan pelayanan di rumah sakit jantung ini service excellent misalnya seperti itu ya. Jadi berbagai pelatihan tentang service excellent telah saya lakukan gitu ya dan bersertifikat BNSP dan dari situ memang ada progres ya artinya ketika kita melakukan pelayanan yang baik gitu ya pasien tuh merasa senang dan akhirnya
pengen kembali lagi ke rumah sakit jantung gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah waktu ya, waktu tunggu pemeriksaan. Jadi pasien tuh nggak mau tuh waktu tunggunya tuh lama-lama gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai tenaga kesehatan itu seefektif mungkin ya melakukan mengurai antrian yang ada gitu, melakukan pemeriksaan sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama, tapi tidak mengurangi keakuratan kita dalam pemeriksaan seperti itu. Kalau misalkan di radiologi sendiri, misalnya ada perjanjian di CT scan atau MRI yang bisa berbulan-bulan gitu. Kalau misalkan bisa diefektifkan menjadi setengah lebih cepat gitu ya, artinya itu akan menjadi lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya gitu. Artinya memang kita sebagai saya ya sebagai radiografer di sini itu artinya kita di di rumah sakit jantung itu kalau kalau saya sebagai radiografer gitu ya, kita dituntut untuk bisa bekerja lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi itu akan mengurangi waktu tunggu pemeriksaan gitu sih. Kalau dari saya itu sih Mbak Tiwi. Makanya. Kalau biasanya misalnya ada kayak kesannya dari pasien gitu, kenapa balik lagi gitu, mungkin dari pengalamannya Mas Untung sendiri, ada nggak Mas? Bisa diceritain nggak Mas pengalaman itu? Iya, baik. Pasien itu biasanya bercerita kenapa beliau itu balik lagi, satu karena pelayanannya. Yang pertama pelayanannya. Services dari eh, jamuan yang kita hidangkan, misalnya kalau misal ada MCU gitu ya, itu biasanya ada paket-paket tertentu ya, atau misalnya di poli umum ruangannya yang nyaman terlebih dahulu ya, nggak panas, nggak pengap gitu ya, antrian waktu tunggu obatnya nggak terlalu lama gitu. Terus yang kedua, cara penyampaian kita sebagai nakesnya, artinya dalam kita sebagai tenaga kesehatan itu harus tetap ramah, tetap senyum, tetap mendengarkan ya, mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pasien. Karena pasien bukan kesini tuh bukan hanya berobat, kadang pasien tuh pengen curhat bahwa saya punya penyakit ini nih, sehingga saya mengalami yang seperti ini, keluhannya seperti ini. Kita dengarkan dulu, baru nanti kita, itu juga sebagai informasi bagi kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk sebagai tambahan diagnosa ya, sebagai tambahan informasi untuk mendiagnosa gitu ya. Seperti itu sih. Tapi yang paling pertama adalah memang services ya, baik itu dari kita sebagai nakesnya, dari lingkungannya gitu sih. Ya, makasih, makasih banyak ya Mas sharing pengalamannya sama kita-kita semua. Iya, boleh kasih. Oke, bagus banget nih. Pertanyaan ini juga dari Mbak Tiwi nih. Keren, keren, keren. Ada lagi yang selanjutnya bertanya sama Mas Saya Untung? Mas. Oke, siap, Oke, Mas baik. Rahman. Ah, halo Mas Untung. Iya, halo, Mas Jadi Rahman. kan kita sama-sama radiografer ya. Tadi Betul. jawabannya Mas Untung itu yang pas suka duka. Mm-mm. Dukanya itu cuma macet tuh saya penasaran tuh. Kok bisa seorang radiografer dukanya itu sedikit tuh apa tipsnya buat buat kita buat dipelajari. Terus eh, cara bertahannya itu gimana Mas? Oke, baik. Terima kasih, Mas Rahman. Sudah. Ini menarik banget sih. Jadi gini Mas, kenapa saya lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya gitu ya? Karena gini, kita bekerja itu harus ridho karena Allah gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, artinya setiap saat yang kita lakukan gitu ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kalau kita ridho karena Allah semuanya jadi senang gitu. Artinya mau sepasien ya pagi-pagi misalnya jam 8 pagi pasien sudah banyak sekali tertumpuk gitu ya. Ya udah kalau kita kerjain ridho karena Tuhan ya karena Allah semuanya akan lama-lama akan menipis tuh surat permintaan gitu ya. Kerjain aja ya setulus hati gitu ya dengan ya kita ridho karena Allah itu pasti akan lebih banyak sukanya. Apalagi ditambah dengan tim ya yang solid ya, tim yang saling membantu sama lain satu sama lain gitu bekerja sama itu akan membuat kita semakin senang dalam bekerja dan pekerjaan itu nggak akan terasa berat gitu sih. Jadi memang ada poin
kalau kerja sama tim tuh memang menjadi poin utama untuk kita bekerja lebih banyak sukanya dibanding dukanya gitu. Nah, itu Mas. Tadi kan Mas bilang kerjasama. Mana kan biasanya tahu lah ya, kayaknya semua tempat ada yang namanya senioritas, Betul. terus ya ya udah junior aja yang ngerjain. Mm-mm. Itu ada itu nggak tipsnya atau biar kita tetap solid itu Mm-mm. gimana? Kita sebagai junior, ya misalnya saya di rumah sakit jantung walaupun sudah 8 tahun masih menjadi junior, Mas gitu. Artinya gini, eh, Senior lah itu Mas. karena di sini ada yang 20 tahun gitu ya. Jadi 8 tahun juga masih jadi Oh junior gitu. ya, Artinya gini, Mas, kita sebagai junior itu harus memberikan contoh malahan gitu. Kalau kita bekerja dengan benar sesuai dengan apa SOP ya, sesuai dengan apa namanya yang benar di rumah sakit itu dan memang efektif, efisien, maka lingkungan sekitar kita akan mengikuti vibes kita gitu. Lingkungan sekitar kita akan, wah dia aja bisa kerja seperti itu, masa saya nggak bisa? Akhirnya lama kelamaan mereka akan mengikuti ritme kerja dari kita walaupun kita junior gitu. Gitu sih kalau dari saya. ya betul. Oke, sudah sepertinya dari saya. Tapi sepertinya Mas Silakan itu Mas Surya. agak sulit ya Mas ya untuk kita mengikuti namanya senioritas sih saya merasakan ya maksudnya kayak kok berat kali, kok gini kali ya Ya jadi betul. junior itu kayak untuk menuju ke ikhlas dan Mm, menjalani ajanya itu tuh, wah sangat terseok-seok mm. ya Mas. Begitu juga Betul. nggak Mas pengalamannya Mas? Awalnya seperti itu. Lama-kelamaan kita akhirnya menjadikan ini sebagai hal yang wajar gitu. Akhirnya lama-lama itu terbiasa sendirinya, mengalir secara sendiri dan akhirnya ikhlas itu ada di diri kita gitu. Karena gini, Mbak Hani, kalau misalnya kita bekerja nggak ikhlas, nggak dari hati gitu ya, itu semuanya akan terasa berat gitu. Tapi kalau kita dari ikhlas dari kerjaan kita, maksudnya dari hati kita sudah ikhlas, menerima segala sesuatu di tempat kerja kita, dengan dasar kita misalnya memilih rumah sakit jantung awalnya menjadi pilihan tempat untuk mengabdi kepada negara gitu ya. Artinya dalam hati kita seluruh batin dan lahiriah kita sudah siap gitu dengan apapun yang terjadi di rumah sakit jantung. Nah, itu akan menjadikan kita ya udah ikhlas lillahi ta'ala karena Allah secapek apapun kalau kita ikhlas semuanya akan terasa lebih ringan gitu sih. Awalnya memang susah gitu, apalagi kita eh, apa namanya ya nggak ngerti nih jantung maksudnya apa ini ya. Eh, obat-obatannya kok beda dari rumah sakit umum lainnya seperti itu ya, pemeriksaannya kok lebih advance jantungnya gitu ya. Itu di 1 tahun 2 tahun pertama memang kita mengalami struggling gitu, artinya harus mengimbangi senior-senior yang udah kayaknya kok melakukan CT scan koroner kok cepet banget gitu, padahal pasiennya tidak kooperatif gitu. Kita kayak menjadi radiographer itu kayak wow keren banget gitu ya. Lama-lama akhirnya kita mengikuti, lama-lama akhirnya kita mengikuti. Asalkan kita mau belajar dan gitu. Memang lebih capek di awal, kita harus bekerja lebih keras di awal. Tapi lama-lama kita ternyata sudah sejauh ini gitu. Akhirnya akan muncul oh ternyata sudah sejauh ini dan ternyata inovasi-inovasi terbaru memang ada gitu dan kita harus mengupdate. Lama-lama akhirnya kita terus-terusan untuk mengupgrade diri malah itu menjadi kayak edik gitu. Kalau misalnya 3 bulan gak ada ilmu baru, akhirnya kita mencari apa nih yang terbaru dari alat ini gitu. Kebetulan saya di radiologi, jadi memang alat-alatnya kebetulan di rumah sakit jantung memang alatnya baru-baru semua ya dan canggih gitu ya. Kalau misalnya ada pemeriksaan baru dan belum di-upgrade, kita akan mencari tuh jurnal-jurnal terbarunya dengan klinis ini apa sih yang terbaru dari alat ini yang bisa digunakan seperti itu. Itu akan menjadi keseharian kita gitu. Kayak ya kita akan terbiasa sih dengan kayak gitu. Gitu Mbak Hani. Baik Mas, terima kasih. Ya, Oke, sama-sama. siap. Banyak banget nih
pertanyaannya bagus-bagus semua dari Mas dan Mbak semuanya nih. Mungkin saya juga dong, boleh dong Mas Untung bertanya Boleh dong, satu. boleh, 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 boleh. Paling saya mau tanya gini, gimana sih kita, kan tadi kan udah bahas nih, junior Hmm, ada senior. Gimana betul. sih kita tetap juga bisa solid satu sama lain dan pelayanan yang kita kasih tetap jadi unggul dan juga tetap bisa bersaing bukan hanya di Jakarta mungkin ada kan karena rumah Hmm, sakit jantung kan memang adanya tempatnya di Jakarta mungkin jadi daya saingnya luas mungkin seluruh hmm, Indonesia mungkin juga bahkan dunia hmm. begitu Mas untuk. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali nih ya. Jadi, untuk bisa solid dengan teman kerja kita, itu yang pertama adalah komunikasi. Dimanapun itu komunikasi itu penting. Makanya kenapa kalau di radiologi rumah sakit jantung itu setiap pagi ada operan. Ya, operan pagi itu untuk transfer pasien. Oh, ada operan nih belum dikerjain dari jaga malam ke jaga pagi atau jaga pagi ke jaga siang. Itu operan adalah sebuah bentuk komunikasi. Ya, artinya tidak akan ada pasien yang kelewat antar opersif seperti itu. Yang kedua, komunikasinya di radiologi rumah sakit jantung harapan kita itu kita punya WhatsApp grup yang di situ eh, saling komunikasi antara oh pasien ini udah dikerjain nih, pasien ini belum dikerjain gitu. Admin juga menyampaikan apapun yang ada kendala-kendala di situ yang akan direspon oleh asisten manajer atau manajer seperti itu. Dan selanjutnya untuk bisa solid timnya kita harus bisa menempatkan diri entah itu junior atau senior namanya kerjaan itu harus profesional yang pasti gitu ya. Sesuai dengan berakhlak ya artinya ada profesional di sana gitu ya. Eh, dan selanjutnya tadi pertanyaan kedua adalah gimana sih biar kita tetap jadi primadona gitu ya di kaca Indonesia atau internasional gitu. Yang pasti jaga pelayanan sih gitu. Service excellence tuh penting banget. Senyum, sapa, salam ke pasien itu udah menjadi satu level naik satu tingkat lah untuk pasien gitu. Yang tadinya pasiennya udah nyeri-nyeri, lihat senyum kita, salam kita, kita ramah, dia akhirnya tadinya kesakitan mukanya sudah ditekuk, akhirnya senyum gitu. Nah itu menjadi sebuah salah satu ya, menjadi salah satu yang harus kita pertahankan ya, service excellence. Dan itu di semuanya, bukan hanya di kesehatan aja ya, di perhotelan atau di stakeholder manapun service excellence itu menjadi satu yang harus dipertahankan oleh setiap organisasi gitu. Oke, siap. Mantap sekali buat Mas Untung. Boleh beri tepuk tangannya buat Mas Terima kasih. Untung. Oke, siap. Mungkin Makasih, Mas. ya Mas Rahman ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, tanya itu sih paling. Iya, boleh, boleh, silakan. Kan semua alat di situ banyak ya. Banyak, canggih. Gimana caranya cepat beradaptasinya, Mas? Oke. Eh, jadi gini, dulu zaman saya masih baru di rumah sakit jantung, karena saya merasa baru, jadi saya yang harus aktif gitu, nanya senior gitu. Apalagi biasanya kalau baru-baru kan suka bekerja dengan shift ya, satu tim di shift tertentu gitu ya. Nah, kita sebagai junior baru biasanya kita harus lebih aktif bertanya. Misalnya kalau pasien dengan kasus ini seperti apa? Menanyakannya adalah menanyakan kasus. Misalnya kasus jantung koroner itu seperti apa sih? Kasus miokard infark itu seperti apa sih? Kasus dengan gagal jantung itu seperti apa? Sehingga nanti ketika ada kasus-kasus tertentu kita sudah siap terapinya seperti apa, tindakannya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus belajar tentang situasi gitu ya. Artinya ketika vapsnya di rumah sakit jantung memang harus cepat karena jantung gitu. Misalkan di rumah sakit jantung ada cath lab, kebetulan radiografer harus bekerja juga di ruang cath lab gitu ya. Nah, di ruang cath lab itu ada yang namanya pertolongan jantung pada serangan jantung ya. Itu uh, waktu golden standarnya itu 12 jam. Nah, ketika jaga malam sekalipun ya, kalau misalnya ada tindakan primary PCI ya kita harus segera gitu. Artinya itu kita belajar tentang kondisi di lapangan seperti apa gitu. Ya, jadi memang harus lebih banyak belajar kalau awal-awal bekerja gitu sih. Karena
yang perlu dipelajari bukan hanya tentang teori, tapi tentang situasi di lapangan, praktek di lapangan seperti apa, disesuaikan dengan klinis-klinis yang ada. Gitu. Ya, siap. Terima kasih Mas Ya, ilmunya. boleh kasih. Silakan Mas Surya. Oke, siap Mas Rahman. Oke, mungkin karena kita juga keterbatasan waktu ya untuk kita bisa sebenarnya masih banyak pertanyaannya Mas Untung nih yang kita mau tanyakan kepada Iya. Mas Untung, tapi memang Mm-mm. mungkin kita keterbatasan waktunya jadi kita mungkin bisa sampai sini dulu kali ya. Saya Mm-mm. paling izin ngasih closing statement untuk Boleh. podcast hari ini. Dari obrolan kita bisa lihat bahwa untuk menjaga daya saingnya, khususnya di rumah sakit jantung, mungkin di bagian radiologi, bukan hanya soal alat canggih, tapi juga tentang sikap profesionalisme dan kerja tim. Semoga rumah sakit jantung harapan kita bisa berkembang dan tetap menjadi pilihan untuk masyarakat. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih Mas Untung atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kita semua yang mungkin ya silap-silap kata dari kita semua. Mohon dimaafkan ya Mas Untung ya. Oke, terima kasih buat Mbak Hanifah, Mbak Tiwi, Mbak Sonya, dan Mas Rahman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya semuanya. Oke, kita boleh posisinya dulu yang bagus. Kita yang formal dulu ya, formal dulu boleh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mungkin gaya yang boleh bergaya lah kita dalam Zoom ini. Boleh gayanya mungkin love, boleh sama-sama love. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Untung sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Terima Izin Terima kasih ya. kasih Mas. Mas Ya. Ya. Untung. Ya.